Dalam kitab Primbon Jawa kuno, tidak semua kelahiran membawa getaran yang sama. Ada weton yang lahir tenang, ada yang lahir lembut, dan ada pula yang lahir dengan energi meledak-ledak, sulit ditebak, dan sering disalahpahami oleh lingkungan. Weton itu adalah pahing. Sejak lahir, orang pahing membawa unsur api dan angin dalam watak batinnya. Api memberi dorongan besar untuk bergerak, berani, dan haus pencapaian. Angin membuat pikirannya melompat-lompat, cepat menangkap peluang, namun sulit dipahami orang biasa. Inilah yang oleh masyarakat sering disebut sebagai kentir. Kentir dalam pandangan awam dianggap aneh, nyeleneh, bahkan tidak waras. Namun Primbon menegaskan, kentir pahing dudu rusak, nanging durung ketemu dalane. Kentir pahing bukan rusak, tapi belum menemukan jalannya. Orang pahing yang kentir sering gelisah. Pikirannya tak pernah benar-benar diam. Ia bisa terjaga di malam hari, tiba-tiba mendapatkan ide, lalu esok harinya berubah haluan hidup. Ia sulit puas dengan rutinitas. Ia membenci dikekang. Ia selalu merasa ada sesuatu yang besar menunggunya, meski belum tahu apa bentuknya. Inilah tanda energi besar yang belum diarahkan. Primbon menyamakan kentir pahing seperti kuda liar berhias emas. Jika dilepas begitu saja, ia akan menabrak apapun di depannya, termasuk dirinya sendiri. Tapi jika berhasil dijinakkan dan diarahkan, kuda ini akan membawa penunggangnya melesat jauh meninggalkan manusia lain. Karena itu, banyak orang pahing kentir mengalami hidup naik turun ekstrim. Hari ini jatuh, besok bangkit. Hari ini miskin, besok bisa mendadak memegang uang besar. Hidupnya jarang lurus, tapi selalu penuh kejutan. Yang tidak disadari banyak orang adalah, di balik sifat kentir itu, pahing membawa getaran kepemimpinan dan kekayaan. Primbon menyebut, jiwa pahing tidak diciptakan untuk menjadi pengikut selamanya. Ia ditakdirkan memimpin, berdiri di depan, atau minimal mengendalikan arah hidupnya sendiri. Ketika dipaksa hidup biasa-biasa saja, energi itu memberontak dari dalam, lalu muncul sebagai kentir. Kentir adalah teriakan batin yang menolak hidup kecil. Disinilah letak rahasianya. Saat seseorang pahing mulai memahami bahwa kentirnya bukan musibah, melainkan panggilan, maka energi batin perlahan berubah. Gelisah menjadi berani. Pikiran liar menjadi visi. Emosi meledak menjadi harisma. Pada titik inilah, menurut Primbon, hodam pahing mulai mendekat. Belum sepenuhnya aktif, tapi mulai mengamati, mulai menguji, mulai menyiapkan jalan. Maka jika kamu pahing dan sering merasa hidupmu berbeda dari orang lain, jalanmu tidak pernah biasa, pikiranmu sering dianggap aneh tapi sering terbukti benar, rezekimu naik turun tapi tak pernah benar-benar habis, Primbon mengatakan, itu bukan kegagalan. Itu fase awal kebangkitan. Kentir pahing adalah benih sultan yang belum disiram. Dan bab-bab berikutnya akan membuka bagaimana benih itu berubah menjadi pohon kekayaan dan kewibawaan. Dalam Primbon Jawa tingkat tinggi, tidak semua manusia didampingi hodam yang sama. Ada hodam ringan yang sekadar penjaga. Ada pula hodam berat yang hanya mendekat pada jiwa-jiwa tertentu. Hodam pahing termasuk golongan yang terakhir. Hodam ini bukan makhluk yang lembut atau mudah dipanggil. Ia berwatak keras, tegas, dominan, dan berwibawa, layaknya panglima atau raja penjaga gerbang kekuasaan. Karena itu, hodam pahing tidak akan mendekat pada jiwa yang ragu, penakut, atau senang bergantung pada orang lain. Primbon menyebutkan bahwa hodam pahing hanya tertarik pada manusia yang memiliki nyala ambisi dan keberanian, meski masih kacau dan belum terarah. Itulah sebabnya, orang pahing yang kentir justru menjadi sasaran pengamatan hodam ini. Kentir dianggap sebagai sinyal energi mentah. Saat seseorang pahing sering merasa gelisah, emosinya naik turun, pikirannya liar, dan jalannya hidup tidak biasa, sebenarnya hodam pahing sedang mengukur daya tahan batin. Apakah jiwa ini kuat?
Apakah ia sanggup memikul rezeki besar? Ataukah akan hancur jika diberi kuasa? Karena dalam primbon Jawa, rezeki besar tanpa mental kuat adalah petaka. Hodam Pahing tidak datang untuk melayani. Ia datang untuk mengawal takdir besar. Itulah sebabnya banyak orang Pahing mengalami ujian hidup yang berat sebelum benar-benar mapan. Kehilangan, kegagalan, dihina, jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi. Semua itu bukan kutukan, melainkan latihan mental kekuasaan. Saat Hodam Pahing mulai mendekat, tandanya halus tapi terasa. Keputusan spontan sering membawa hasil besar. Intuisi makin tajam dan jarang meleset. Orang lain tiba-tiba patuh atau segan tanpa alasan jelas. Rezeki datang cepat, tapi juga cepat pergi jika disalahgunakan. Ini adalah fase penyesuaian energi. Primbon menegaskan, Hodam Pahing tidak suka disembah berlebihan. Ia juga tidak suka dirayu dengan ritual ribet. Yang ia hormati hanyalah keteguhan sikap dan keberanian mengambil tanggung jawab. Itulah sebabnya, saat orang Pahing berhenti menyalahkan keadaan, berhenti mengasihani diri, dan mulai berdiri tegak menerima hidup apa adanya, Hodam ini akan mengunci energinya. Aura tubuh menjadi lebih berat. Tatapan mata lebih dalam. Ucapan lebih didengar. Di titik ini, banyak Pahing mengalami perubahan besar. Yang dulu diremehkan, mulai dipercaya. Yang dulu dianggap aneh, mulai diikuti. Yang dulu sering kekurangan, mulai memegang kendali uang. Primbon menyebut fase ini sebagai dibukanya gerbang tahta rezeki. Bukan berarti langsung kaya, tapi jalannya tidak lagi tertutup. Namun perlu diingat, Hodam Pahing sangat sensitif terhadap niat. Jika niat condong pada keserakahan, ia akan menjauh. Jika niat condong pada kepemimpinan dan tanggung jawab, ia akan menetap. Maka orang Pahing yang berhasil melewati fase ini akan merasakan satu hal yang sama. Hidupnya tetap keras, tapi tidak lagi gelap. Selalu ada jalan. Selalu ada peluang. Selalu ada cuan yang muncul di saat genting. Karena Hodam Pahing bukan sekadar pendamping, melainkan penjaga tahta rezeki. Dalam primbon Jawa tingkat dalam, ada satu fase yang tidak semua orang Pahing bisa capai. Fase ini disebut sebagai munggah derajat batin, yaitu saat Hodam Pahing tidak lagi sekadar mengamati, tetapi menyatu dengan aura pemilik weton. Disinilah aura sultan lahir. Aura sultan bukan soal pakaian mahal, bukan pula soal pamer kekayaan. Aura ini adalah getaran batin yang membuat seseorang tampak besar. Bahkan ketika ia diam, orang dengan aura ini tidak perlu banyak bicara, namun ucapannya didengar. Tidak perlu memerintah, namun orang lain bergerak dengan sendirinya. Primbon menyebutkan, saat Hodam Pahing mengunci aura, tubuh manusia akan mengalami perubahan halus namun nyata. Tatapan mata menjadi lebih dalam. Langkah kaki terasa mantap. Dada terasa hangat. Seolah ada tenaga berat yang menetap di dalamnya. Inilah tanda bahwa energi kekuasaan telah stabil. Banyak orang Pahing tidak sadar kapan momen ini terjadi. Tiba-tiba hidup terasa berbeda. Orang yang dulu meremehkan mulai bersikap hati-hati. Lawan bicara lebih sopan. Bahkan pesaing seperti enggan berhadapan langsung. Ini bukan sugesti. Ini respon alam terhadap aura. Dalam primbon, aura Sultan Pahing digambarkan seperti emas padat yang memancarkan panas lembut. Tidak meledak-ledak seperti awal kentir, tetapi mengalir tenang dan berat. Justru karena ketenangan itulah, aura ini menjadi sangat dominan. Saat aura Sultan aktif, rezeki tidak lagi datang dengan cara biasa. Peluang muncul dari obrolan santai. Uang datang dari arah yang tidak pernah direncanakan. Kesempatan besar sering hadir saat orang lain ragu. Primbon menyebut ini sebagai rezeki yang ditarik oleh wibawa, bukan oleh tenaga. Namun perlu dipahami, aura Sultan tidak bisa dipalsukan. Ia lahir dari proses jatuh bangun, luka batin, kegagalan, dan keberanian mengambil risiko.
Itulah sebabnya Hodam Pahing hanya mengunci aura ini pada mereka yang sudah tahan banting. Orang Pahing yang belum siap, jika dipaksakan, justru akan mengalami kegelisahan berat. Tidur tidak nyenyak, emosi tidak stabil, dan rezeki bocor tanpa sebab. Karena aura Sultan menuntut tanggung jawab besar. Ketika aura ini sudah menyatu, Primbon mengingatkan satu hal penting, pemiliknya harus menjaga sikap. Kesombongan akan membuat aura retak. Merendahkan orang lain akan membuat Hodam menjauh. Mengkhianati kepercayaan akan memadamkan pancaran emas. Sebaliknya, ketegasan yang adil, keberanian mengambil keputusan, dan kesediaan memikul beban akan membuat aura Sultan semakin tebal. Inilah sebabnya banyak Pahing dengan aura Sultan terlihat tenang, jarang panik, dan tidak tergesa-gesa. Mereka tahu, apa yang menjadi miliknya tidak akan salah alamat. Primbon menutup bab ini dengan kalimat kuat. Nalika aura wis dikunci, rezeki ora maneh ngoyak, nanging manut. Saat aura telah terkunci, rezeki tidak lagi dikejar, melainkan mengikuti. Aura Sultan bukan akhir perjalanan, melainkan gerbang kekuasaan rezeki. Dan di bab berikutnya, akan dibuka rahasia mengapa aura ini mampu membuat segala usaha berubah menjadi cuan, selama pantangannya dijaga. Dalam Primbon Jawa, ada satu hukum gaib yang jarang dipahami manusia biasa. Rezeki tidak selalu datang karena kerja keras, tapi karena kecocokan aura. Dan pada weton Pahing yang auranya telah terkunci oleh Hodam, hukum ini bekerja dengan sangat nyata. Saat aura Sultan Pahing aktif, segala usaha yang disentuh akan terasa berat ke bawah, seolah-olah rezeki ditarik mendekat dengan sendirinya. Dagangan yang biasa tampak biasa saja, tiba-tiba laku. Proyek yang semula diragukan, mendadak berjalan lancar. Bahkan usaha yang sebelumnya gagal, bisa hidup kembali ketika dijalankan ulang di fase aura ini. Primbon menyebut kondisi ini sebagai rezeki manut aura. Bukan karena usaha itu sempurna, melainkan karena energi pemiliknya dipercaya semesta. Orang Pahing dengan aura aktif sering mengalami hal-hal aneh namun menguntungkan. Bertemu orang penting tanpa direncanakan. Mendapat modal di saat hampir menyerah. Peluang muncul dari obrolan santai. Saingan mundur dengan sendirinya. Ini bukan kebetulan. Ini tanda bahwa Hodam Pahing sedang membuka jalur cuan. Namun Primbon juga memberi peringatan keras. Fase ini adalah fase paling rawan. Karena saat rezeki mulai deras, ujian sesungguhnya justru dimulai. Hodam Pahing sangat sensitif terhadap sikap batin pemiliknya. Ia tidak menilai seberapa besar uang yang didapat, tapi bagaimana uang itu diperlakukan. Ada pantangan besar yang tidak boleh dilanggar oleh Pahing beraura Sultan. Pertama, menghina rezeki kecil. Sekecil apapun pemasukan, jika dihina atau dianggap rendah, aliran besar akan tertutup. Hodam Pahing tidak suka kesombongan awal. Kedua, mengkhianati kepercayaan. Sekali saja menipu, berbohong dalam urusan uang, atau bermain curang, aura akan bocor. Rezeki bisa hilang secepat datangnya. Ketiga, takut mengambil keputusan. Aura Pahing hidup dari ketegasan. Terlalu banyak ragu akan membuat energi melemah. Kesempatan besar sering datang sekali. Keempat, melawan intuisi sendiri. Intuisi Pahing adalah suara Hodam. Mengabaikannya sama dengan menolak penjagaan gaib. Primbon menegaskan, banyak Pahing jatuh bukan karena tidak berbakat, tapi karena melanggar pantangan saat berada di puncak. Jika pantangan dijaga, maka apapun bentuk usahanya, dagang, jasa, proyek, investasi, bahkan spekulasi, akan menemukan jalannya sendiri menuju keuntungan. Bukan berarti selalu mulus, tapi selalu ada jalan keluar. Inilah yang membedakan Pahing beraura Sultan dengan weton lain. Saat jatuh, ia tidak hancur. Saat terdesak, ia justru menemukan celah cuan. Primbon menyebut fase ini sebagai diterimanya mandat rezeki. Bukan semua orang kuat memikulnya.
Karena rezeki besar menuntut mental besar. Dan hanya Pahing yang berani, teguh, dan sadar diri yang mampu menjaganya. Dalam Primbon Jawa, kekuatan sebesar apapun tidak akan bertahan lama tanpa laku batin. Aura sultan yang dimiliki Weton Pahing bukan energi mati, melainkan energi hidup. Ia harus dirawat, diseimbangkan, dan dijaga agar tidak bocor atau melemah. Primbon menegaskan satu hal penting. Hodam Pahing tidak suka kemewahan palsu, tapi menghormati kesederhanaan yang sadar diri. Banyak orang Pahing gagal mempertahankan kejayaannya bukan karena kurang pintar, melainkan karena lupa menata batin. Saat uang datang deras, ego ikut naik. Saat ego naik, aura retak. Dan ketika aura retak, rezeki mulai bocor perlahan. Karena itu, leluhur Jawa mewariskan laku batin sederhana namun berat secara energi, khusus bagi Pahing. Laku ini bukan ritual ribet. Tidak perlu sesajen mahal. Tidak perlu kembang 7 rupa. Karena Hodam Pahing adalah penjaga tahta, bukan makhluk yang bisa dibeli. Laku pertama, menyepi singkat di hari Pahing. Setiap datang hari Pahing, terutama Pahing Wage atau Pahing Kliwon, luangkan waktu minimal 7-15 menit untuk diam. Matikan distraksi. Duduk tegak. Tarik napas dalam. Primbon menyebut momen ini sebagai ngunci napas. Saat aura dan hodam kembali selaras. Dalam diam itu, rasakan dada menghangat. Jangan minta apa-apa. Cukup sadari satu kalimat batin. Aku siap memikul rezeki tanpa mengkhianati amanah. Kalimat ini bukan doa, tapi pernyataan kesiapan. Laku kedua, menghormati rezeki kecil. Setiap pemasukan, sekecil apapun, jangan dikeluhkan. Primbon mengajarkan, rezeki kecil adalah salam dari hodam. Menolaknya sama dengan menutup pintu. Orang Pahing yang selalu menghargai uang kecil justru akan cepat dipercaya energi besar. Laku ketiga, menjaga ucapan. Ucapan Pahing beraura sultan adalah perintah energi. Apa yang diucapkan bisa menjadi arah kejadian. Karena itu, Primbon melarang Pahing terlalu sering mengeluh, bersumpah negatif, atau merendahkan diri sendiri. Sekali ucapan merusak keluar, aura bisa melemah dalam sekejap. Laku keempat, berani memutuskan. Aura Pahing hidup dari ketegasan. Setiap ragu yang terlalu lama adalah kebocoran energi. Primbon mengajarkan, lebih baik salah dengan tegas, daripada benar tapi ragu. Hodam Pahing lebih menghormati keberanian daripada kesempurnaan. Laku kelima, mengalirkan rezeki. Rezeki yang ditahan tanpa tujuan akan berubah menjadi beban. Karena itu, Primbon menyarankan Pahing mengalirkan sebagian rezeki, membantu, berbagi, atau memberi jalan pada orang lain. Bukan soal jumlah, tapi niat melepas. Saat laku batin ini dijaga, aura sultan tidak hanya bertahan, tapi menebal. Orang makin segan, peluang makin sering datang. Masalah besar terasa lebih ringan. Primbon menutup bab ini dengan pesan tegas. Aura gede kudu digendhong ati sing resik. Aura besar harus dipikul oleh hati yang bersih. Dan di bab terakhir, akan dibuka takdir akhir Pahing. Apakah ia berhenti sebagai orang beruntung, atau benar-benar naik menjadi raja rezeki? Dalam Primbon Jawa, tidak semua perjalanan hidup berakhir di tempat yang sama. Ada yang lahir tenang dan berakhir biasa. Ada yang lahir keras dan berakhir hancur. Namun Weton Pahing, terutama yang sejak awal menunjukkan tanda kentir, memiliki satu takdir khusus yang jarang dimiliki weton lain. Primbon menyebutnya sebagai takdir naik tahta. Kentir yang sejak awal dianggap aneh, gelisah, dan sulit diatur, sejatinya adalah jiwa yang tidak cocok hidup kecil. Ia tidak diciptakan untuk berjalan pelan di jalur orang banyak. Ia ditakdirkan membuka jalan sendiri, meski berdarah dan penuh luka. Di titik akhir perjalanan batin, setelah aura sultan terkunci dan laku dijaga, orang Pahing akan sampai pada fase yang disebut leluhur sebagai manunggaling daya lan derajat,
bersatunya kekuatan batin dengan derajat hidup. Di fase ini, hidup terasa berbeda secara total. Bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena masalah tidak lagi menekan jiwa. Bukan karena selalu menang, tetapi karena selalu menemukan jalan. Primbon menggambarkan Pahing yang telah sampai fase ini sebagai sosok yang tidak tergesa-gesa, namun selalu tepat waktu. Jarang bicara besar, tapi hasilnya nyata. Tidak mencari pengakuan, namun diakui. Tidak mengejar uang, namun uang datang sendiri. Inilah ciri Raja Rezeki. Raja Rezeki tidak identik dengan istana atau mahkota fisik. Ia adalah orang yang duduk di pusat aliran peluang. Kemanapun melangkah, selalu ada pintu yang terbuka. Keputusan apapun yang diambil, selalu ada nilai cuannya. Primbon menegaskan, di fase ini Hodam Pahing tidak lagi terasa sebagai entitas terpisah. Ia menyatu sebagai insting hidup. Apa yang baik terasa ringan. Apa yang salah terasa berat. Dan Pahing yang bijak akan selalu mengikuti rasa berat dan ringannya energi itu. Namun leluhur memberi satu peringatan terakhir. Takdir Raja Rezeki hanya bertahan selama pemiliknya tidak lupa asal-usul batin. Sekali saja merasa dirinya di atas segalanya, aura akan mulai retak. Sekali saja meremehkan orang kecil, energi akan berbalik menekan. Karena itu, Pahing yang sejati justru tampak semakin rendah hati ketika rezekinya besar. Semakin tenang ketika kuasanya luas. Semakin sederhana ketika peluangnya tak terbatas. Primbon menutup perjalanan ini dengan kalimat pamungkas. Sing bisa ngendaleni awake dewe, iku sing pantes dadi raja. Yang mampu mengendalikan dirinya sendiri, dialah yang pantas menjadi raja. Jika kamu Pahing, dan sejak kecil merasa hidupmu tidak pernah lurus, penuh gejolak, penuh jatuh bangun, penuh fase kentir, maka Primbon mengatakan, kamu tidak salah jalur. Kamu sedang ditempa. Kentir bukan aib. Kentir adalah tanda jiwa besar yang belum menemukan singgasana. Dan ketika kamu sudah sampai di titik ini, tak lagi panik oleh masalah, tak lagi silau oleh uang, tak lagi takut mengambil keputusan. Itulah saat kamu resmi duduk sebagai Raja Rezeki Pahing. Sak derenge kita tutup, sedulur kabeh. Elinga siji bab penting saka Primbon Jawa. Ora kabeh wong sing lahire kentir iku salah dalan. Ana sing kentir amarga energi gedhene durung nemokake singgasana. Yen kowe Pahing, lan sajrone uripmu kerep ngrasake gejolak, jatuh bangun, aneh, beda, lan ora net lurus kaya wong liya. Bisa dadi kuwi tanda yen takdirmu ora kanggo urip cilik. Jaga batinmu. Hormati rezekimu. Lan aja wedi ngadeg ing dalanmu dewe. Yen kowe ngrasake isi video iki nyentuh batinmu, yen ana getaran sing koyo, ngelingake soko cero, iku dudu kebetulan. Pencet tombol like, minangka tanda nerima energi becik, share video iki marang sedulur utawa kanca sing wetone Pahing. Amarga ora kabeh wong ngertien kentir iku bisa dadi tanda raja rezeki. Lan subscribe channel iki supaya kowe ora ketinggalan pitutur Primbon, tanda gaib lan rahasia aura rezeki sing ora diajarke ing sembarang panggonan. Aku pamit. Muga-muga sing nonton nganti pungkasan diparingi rezeki sing manut, batin sing kuat, lan dalan urip sing tansah kabuka. Salam Rahayu. Lan salam Sultan Pahing.